Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fitriani, NIM 11826072, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 1C. Di sini dosen pengampu saya Bu Nurul Rahmawati, SPD IMHI. Di sini saya mengambil mata kuliah pengantar ilmu fikih. Dan di sini saya akan menjelaskan materi 13, yaitu hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam yang menjadi diskursus panjang sejak Indonesia merdeka akan terus mengalami perdebatan seiring dengan perkembangan zaman. Format hukum Islam yang mengutamakan diberlakukannya syariat Islam secara kafah dalam perkembangannya saat ini masih terus muncul. Dinamika hukum Islam sebagai hasil ijtihad. Keleluasaan untuk dapat berijtihad sepatutnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri. Karena manakala proses ijtihad telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan hasil ijtihad itu akan mendapat penolakan dari masyarakat luas. Ijtihad harus diposisikan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah penempatan hukum yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan demi kepentingan di luar hukum. Selanjutnya, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. Kompilasi hukum Islam bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun dituliskan, bukan perundang-undangan, bukan juga peraturan pemerintahan. Selanjutnya, hukum Islam di era reformasi. Jatuhnya Presiden Soeharto di tahun 1998 tidak hanya berimplikasi pada proses suksesi kepemimpinan nasional, namun juga terkait dengan munculnya kembali keinginan dari sebuah masyarakat Indonesia untuk kembali menghidupkan syariah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, hingga pemberlakuan kanun di Aceh. Banyaknya peraturan perundang-undangan bernuansa syariah yang dihasilkan pasca reformasi tidak terlepas dari peran partai-partai politik Islam yang berhasil masuk ke DPR sejak pemilu 1998. Selanjutnya, hukum Islam dalam kemajemukan. Nah, hukum yang mampu menjembatani di antara berbagai pandangan yang hidup dan tumbuh di Indonesia seharusnya menjadi catatan terpenting dalam proses perumusan format hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak menjadi penghalang dalam upaya untuk mencari format terbaru dalam merealisasikan hukum Islam yang mengayomi seluruh kelompok maupun golongan. Selanjutnya, rekonsepsi hukum Islam di Indonesia. Di sini berbagai konsep yang akan diajukan dalam upaya mengembangkan hukum Islam di Indonesia setidaknya harus melihat juga sejarah perkembangan tradisi dan pemikiran Islam yang telah lama ada. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan utama masyarakat dibandingkan dengan warisan keputusan pengadilan agama bahkan aturan negara. Selanjutnya, paradigma positivisme. Kesadaran akan kebutuhan adanya rekonstruksi dalam hukum Islam di Indonesia tidak hanya berpijak pada tatanan fikihnya, namun juga memperhatikan rekonstruksi paradigma positivisme dalam ilmu hukum. Dipahami sebagai berikut, harus disadari bahwa saat ini kita hidup di abad 21 atau abad digital, maka perlu menyikapi dengan pemahaman yang bersifat digital thinking dan patut menyadari pemberlakuan sebuah undang-undang negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jika teman-teman yang ada ingin bertanya, silahkan di komentar video ini. Terima kasih.